Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2 semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustazah tidak akan langsung masuk ke materi fikih kelas 2. Akan tetapi, Ustazah akan membahas tentang Idul Adha. Kenapa Ustazah? Kenapa kita membahas Idul Adha? Karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Kapan itu Ustazah? Terus apa yang bisa kita lakukan saat Idul Adha? Mari kita simak penjelasan Ustazah berikut ini. Teman-teman, Idul Adha adalah salah satu hari raya umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha dinamakan juga Idul Kurban karena pada hari Idul Adha umat Islam yang mampu akan menyembelih hewan kurban. Nah, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan sebelum, saat, dan setelah Idul Adha. Yang pertama adalah puasa sunnah. Sehari sebelum Idul Adha, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah, umat Islam disunahkan untuk berpuasa yang dinamakan puasa Arafah. Ada pula yang berpuasa sejak tanggal 8 Dzulhijjah yang dinamakan puasa Tarwiyah. Nah, teman-teman, pada tahun ini Idul Adha diperingati tanggal 31 Juli 2020, yakni hari Jumat pekan depan. Jadi, pada hari Kamis 30 Juli, kita akan melaksanakan puasa Arafah. Dan jika ada yang ingin berpuasa Tarwiyah, dilaksanakan pada hari Rabunya. Yuk teman-teman, mulai sekarang kita kondisikan badan kita agar tetap sehat sehingga kita bisa melaksanakan puasa sunnah sebelum Idul Adha. Ibadah lainnya adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkad, yakni sunnah yang mendekati wajib. Sholat Idul Adha ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 12 takbir. Nah, saat pandemi seperti saat ini, pelaksanaan sholat Idul Adha mungkin akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Bagi teman-teman yang diperbolehkan oleh orang tua untuk ikut sholat Idul Adha, tetap dijaga jaraknya dan tetap pakai masker. Kemudian, ada sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu yang pertama, memperbanyak takbir sejak malam hingga hari Idul Adha. Kemudian, sebelum berangkat sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk mandi dulu. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk tidak sarapan atau makan apa-apa terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha sampai selesainya pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian kita dianjurkan juga untuk memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Lalu selanjutnya saat kita berangkat menuju tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, kita dianjurkan untuk memilih jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang dari lokasi sholat Idul Adha. Yang terakhir yakni kita hendaknya mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Kemudian ibadah saat Idul Adha berikutnya adalah menyembelih hewan kurban. Mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya, saudaranya yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, apa saja hewan yang dijadikan hewan kurban? Di antaranya adalah unta, sapi, domba, dan kambing. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah.
Itu tadi beberapa hal yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Yuk kita persiapkan diri kita untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Sekian dari Ustazah. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan kepada Ustazah ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.